sukacita sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua ya, dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah bahwa Yesus itu pegang kendali dalam hidup kita ya. Kita tidak pernah sendirian, ada Raja di atas segala raja yang menyertai hidup kita ya. Kalau Dia itu Tuhan, Raja di atas segala raja, dan Dia itu menyertai hidup kita itu aman Bapak Ibu Saudara ya. Jangan takut, jangan khawatir. Selama ada Yesus dalam perahu hidup kita aman. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang 6 pelajaran berharga tentang penderitaan Yesus gitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus 2000 tahun lebih yang lalu mati di atas kayu salib gitu ya, dan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Kita akan sama-sama belajar ya hari-hari sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Ada pelajaran berharga, ada 6 pelajaran berharga yang kita akan pelajari tentang penderitaan Yesus. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 ya. Perikopnya berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan Ia menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa Yesus belum disalibkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Yesus itu ngobrol nih sama murid-muridnya. Dia berbicara bahwa nanti aku ini akan pergi ke Yerusalem gitu ya, ke Yerusalem. Aku akan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, dari imam-imam kepala dan dari ahli-ahli Taurat. Lalu nanti aku tuh dibunuh dan nanti pada hari ketiga aku tuh akan dibangkitkan gitu. Jadi hari itu Yesus itu sedang ngobrol dengan murid-muridnya. Dia memberitahukan apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Lalu ketika Tuhan Yesus menceritakan itu, Bapak Ibu Saudara, lalu tiba-tiba Petrus ya itu menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu tidak akan terjadi di dalam hidupmu gitu ya. Di dalam hidup Tuhan itu tidak akan terjadi." Lalu di ayat 23 Tuhan berkata seperti ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, ini peristiwa 3 ayat ini menarik. Ada banyak hal yang kita pelajari dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara ya. Hari itu Petrus langsung berespon. Tuhan Yesus itu ditarik ke samping, lalu Petrus ini menegur Tuhan Yesus gitu. Dan berkata, "Sekali-kali itu tidak akan terjadi dalam hidupmu Tuhan," gitu ya. Lalu Tuhan berkata, "Enyala engkau iblis. Karena kamu itu mengatakan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah." Pelajaran apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara dari kisah ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Waktu itu ayat 21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memberitahukan kepada murid-muridnya hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngomong sama murid-muridnya, "Nanti aku di Yerusalem, aku dianiaya, lalu aku akan dibunuh. Tapi di hari ketiga aku akan bangkit." Tuhan memberitahukan sesuatu yang terjadi di depan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah murid Yesus, maka sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di dalam hidup ini. Bahkan masa depan kita Tuhan itu kasih bocorannya Bapak Ibu Saudara.
Ini bukankah hari itu Yesus memberikan bocorannya kepada murid-muridnya. Bahwa nanti aku akan dianiaya, nanti aku akan dibunuh, dan nanti di hari ketiga aku akan dibangkitkan. Bapak ibu saudara, kalau kita adalah murid-murid Kristus, maka sesungguhnya kita ini tidak perlu takut dengan hidup ini. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Kenapa? Karena bahkan masa depan pun Allah itu memberitahukan kepada kita. Tuhan itu memberikan bocoran-bocorannya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa waspada Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita itu bisa berjaga-jaga. Pernah kan Anda mengalami enggak? Mungkin kejadiannya itu belum terjadi. Tapi Anda tiba-tiba dapat mimpi mungkin. Atau tiba-tiba dapat sebuah kayak sign gitu. Sebuah perasaan yang tidak enak. Mungkin ini sesuatu yang tidak mengenakkan di depan yang akan terjadi mungkin. Tapi tiba-tiba Anda itu kayak dikasih sign gitu. Atau Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar cerita ya. Ini kejadian pada waktu pesawat itu jatuh. Saya lupa pesawat ini kisah nyata. Pesawat yang mana waktu itu yang jatuh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Hari itu harusnya dia itu penerbangan hari Senin itu. Dan dia harusnya naik pesawat yang jatuh itu Bapak Ibu Saudara. Tapi entah bagaimana, jadi hari Minggu malamnya gitu ya. Hatinya gelisah, hatinya gak enak, lalu dengan gimana caranya gitu ya. Akhirnya dia mereschedule penerbangannya. Dia tidak jadi terbang hari Senin itu dengan pesawat itu gitu. Lalu dia mulai reschedule, dia ganti terbangnya hari Selasa dengan pesawat yang berbeda. Dan ketika terjadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia lihat berita bahwa pesawat itu jatuh, dia itu nangis Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan itu luputkan. Tuhan itu kayak dikasih tanda, kayak dikasih sign gitu. Kayak dikasih bocoran sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu kalau kita adalah murid. Karena itu sebagai orang Kristen, ayo kita kejar level ini. Kita bukan cuma sekedar jadi pengikut Kristus, tapi kita kejar untuk kita menjadi murid Kristus Bapak Ibu Saudara. Karena pengikut sama murid itu beda Bapak Ibu Saudara. Levelnya pengikut sama murid itu beda. Kalau pengikut dia tidak bisa melakukan pekerjaan Bapa, bahkan jauh lebih besar apa yang Yesus lakukan. Tetapi kalau murid, Tuhan berkata, engkau akan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang aku lakukan, kata Tuhan. Itu level murid Bapak Ibu Saudara. Karena itu ayo setiap kita kejar itu. Kita kejar menjadi level murid, bukan level pengikut, bukan level kerumunan orang, tapi level murid. Dan kalau level murid Bapak Ibu Saudara, Allah itu akan memberitahukan masa depan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan bocoran-bocorannya kepada kita. Sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti ya aku akan ke Yerusalem, aku akan dianiaya oleh para tua-tua, imam-imam, ahli-ahli Farisi. Setelah itu aku akan dibunuh dan di hari ketiga aku akan bangkit. Kenapa Tuhan tunjukkan itu semua? Supaya ketika murid-murid melihat itu terjadi di depan mata mereka, mereka tidak kaget Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak kaget, mereka sudah tahu bahwa Allah sudah memberitahukannya kepada mereka. Bukankah Abraham juga diberitahu, kamu akan menjadi bangsa yang besar gitu ya. Keturunanmu akan jadi banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tuhan sudah memberitahukan itu. Tuhan memberitahukan kepada Yusuf gitu ya, bahwa bagaimana ujung hidupnya nanti. Bukankah kita tuh pasti diberitahu sama Tuhan bocoran-bocoran. Karena itu kalau kita hidup kekristenan kita itu level murid, maka saya percaya untuk masa depan segala sesuatu yang tidak pernah kita bisa lihat di depan kita, kan gak bisa lihat depan kita. 1 menit di depan kita gak tahu. Tapi kalau kita level murid Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah itu pasti memberikan bocorannya kepada kita. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ayo, di poin yang pertama, pelajaran berharga yang kita pelajari apa? Tuhan itu memberitahukan masa depan kepada murid-muridnya. Ayo kita kejar jadi level murid. Ayo setiap kita. Ayo sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ayo kita enggak mau cuman seperti ini saja. Cuman sekedar kayak gini ikut Tuhan. Ayo kita masuk lebih dalam. Kalau mungkin Anda selama ini masih di pelataran rumah Tuhan, ayo masuk lebih dalam. Masuk ruang kudus, bahkan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ayo, firman Tuhan katakan, tenggelam lebih dalam lagi. Ayo masuk 1000 hasta lagi, kata firman Tuhan. Kamu masih di mata kaki, suruh masuk 1000 hasta lagi. Itu air sudah sampai di lutut, suruh masuk 1000 hasta lagi. Itu sampai di pinggang, bahkan sampai tenggelam. Ayo, ada di level mana Anda hari ini?
Ada di posisi mana kekristenanmu hari ini? Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi komitmen kita sama-sama. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau menjadi Kita mau mengejar level murid itu di dalam Tuhan. Kita tidak puas cuma menjadi pengikut saja. Kita tidak puas menjadi Kristen KTP saja. Cuman Kristen agamawi. Tapi kita mau jadi Kristen yang level murid. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Yang kedua dikatakan demikian. Ya. Di ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bapak Ibu Saudara, siapa ini Petrus? Petrus ini murid Yesus. Petrus ini adalah orang yang murid Yesus yang paling dekat juga dengan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus hari itu? Dia langsung menarik Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu di tengah-tengah banyak orang ini ya. Lalu tiba-tiba si Petrus ini menarik Yesus, mengesampingkan Yesus dan menegur Yesus. Oh Bapak Ibu Saudara, siapa Petrus ini? Kenapa dia berani menegur Yesus? Coba kita lihat di ayat naiknya dulu Bapak Ibu Saudara ya. Tentang perikop tentang pengakuan Petrus. Coba kita lihat di ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara, peristiwa hari itu, ketika waktu itu Petrus itu baru dapat promosi dari Tuhan nih kira-kira. Tuhan itu berkata kepada Petrus, hari ini Petrus, engkau itu adalah Petrus. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Lalu bukan cuma itu. Tuhan berkata kepada Petrus, aku kasih kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Hari itu baru saja Petrus dapat promosi dari Tuhan. Dapat kepercayaan yang besar dari Tuhan. Hei Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menceritakan apa yang akan terjadi di Yerusalem, tiba-tiba, tanda kutip, Petrus seperti lupa diri. Lalu dia mulai menarik Yesus dan mulai menegur Yesus. Who is Petrus? Siapa Petrus? Dia lupa ya kalau dia itu cuma murid. Dia lupa ya siapa dia. Kenapa dia berani-berani menarik Yesus dan menegur Yesus? Dengar saya baik-baik, ini yang harus kita pelajari. Pelajaran kedua, Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga yang kita harus ingat apa? Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jangan pernah lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah lupa siapa kita. Kalau hari itu, seolah-olah Petrus itu lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa dia ini adalah murid Tuhan. Bahwa ketika dia tuh memperoleh kunci surga, itu cuma kepercayaan dari Tuhan. Dia itu lupa Bapak Ibu Saudara. Sehingga seolah-olah kayaknya itu Petrus di atas awan. Sehingga dia berani menarik Yesus dan bahkan menegur Yesus Bapak Ibu Saudara. Hei, ayo setiap kita jangan pernah lupa siapa kita. Ketika kita ada di gunung yang tinggi, kita jangan menjadi sombong, kita jangan menjadi lupa diri, kita jangan menjadi orang yang merasa bahwa tidak perlu Tuhan lagi dalam hidup kita, merasa bahwa semua karena Dia. Demikian juga sebaliknya, ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau juga harus tahu siapa engkau, sadar diri siapa engkau. Jangan memukul diri. Di dalam lembah kekelaman, engkau harus ingat bahwa engkau pun adalah umat yang berharga. Engkau adalah pribadi yang dikasihi Allah. Di dalam lembah kekelaman pun engkau harus ingat bahwa Yesus juga mati untukmu Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika engkau dalam lembah kekelaman, jangan memukul diri. Biasanya orang itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ketika dia di atas, dia bisa melupakan Tuhan. Dan ketika dia di bawah, dia memukul diri. Dia juga tidak ingat bahwa Tuhan itu yang menciptakan hidupnya. Dia merasa bahwa seolah-olah dunianya binasa. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa siapa kita. Siapa kita di hadapan Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Identitas kita di hadapan Tuhan itu penting. Dan kita jangan pernah lupa siapa kita.
Kita ini cuman hamba, kita ini bukan Tuhan. Kita ini cuman hidup ini, semua yang dipunya, keluarga, pekerjaan, anak, apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu itu cuman kepercayaan. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kehebatan kita. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Petrus lupa hari itu bahwa dia baru dipromosi Tuhan, baru dikasih kepercayaan besar. Dia sudah gede dia itu sudah gede gitu ya. Dia jadi sombong sehingga dia mulai menarik Yesus dan menegur Yesus. Bapak ibu saudara, ayo biar kita tidak pernah lupa. Kita tidak pernah lupa siapa kita. Kita tidak pernah lupa bahwa hidup ini karena anugerah. Semua yang dipunya karena anugerah. Oh, kalau Anda sadar itu hidup ini ringan Bapak ibu saudara. Hidup ini jadi enteng. Kenapa? Karena tidak ada yang dituntut dalam hidup ini. Tidak ada yang dikejar Bapak ibu saudara. Ya, hidup harus punya visi, harus punya target. Saya tidak ngomong tentang sisi yang itu. Tapi saya mau beritahu bahwa ketika kita ingat siapa kita ini cuma hambanya Tuhan. Kita ini cuma anaknya Tuhan. Semua adalah kepercayaan. Semuanya itu adalah anugerah. Hidup ini enteng. Hidup ini jadi ringan. Anda bisa mengucap syukur. Anda bisa berbahagia. Kenapa orang tidak bisa bahagia? Karena dia merasa dia merasa kurang Bapak Ibu Saudara. Dia merasa selalu kurang Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa menyadari bahwa semua yang dipunya ini sebenarnya cukup. Dan kalau dia sadar semuanya ini karena perbuatan tangan Tuhan, dia bisa bersyukur. Dan itu yang membuat seseorang itu bisa berbahagia. Ketika hatinya melimpah dengan syukur. Katakan amin. Anda mau happy Bapak Ibu Saudara? Sederhana. Jangan pernah lupa siapa Anda. Bapak Ibu Saudara, coba Anda bisa bayangkan. Ketika kita jadi orang tua. Mungkin kita lihat anak kita tidak tahu gimana caranya Tuhan. Terkadang jadi orang tua bisa stres. Gimana caranya didik anak. Apalagi di zaman sekarang ini. Gimana? Tapi ketika kita sadar bahwa yes Tuhan. Aku jadi orang tua pun itu kepercayaan dari Tuhan. Aku punya anak itu pun kepercayaan dari Tuhan. Dan kalau hari ini aku punya anak kayak gini, Tuhan terima kasih. Didoain anaknya, sadar gitu ya. Ingat siapa dia di hadapan Tuhan. Tiba-tiba beban itu seolah-olah terlepas. Iya, aku percaya ada Tuhan dalam hidup ini. Ada Tuhan, bahkan untuk anakku pun ada Tuhan dalam dia. Ada Tuhan, bagian kita cuma berseru, berdoa, berharap kepadanya. Tetapi seolah-olah beban itu tidak tertumpuk di dalam kita. Karena kita sadar betul bahwa semuanya itu cuma anugerah. Bahwa kita ini cuma hambanya, kita ini cuma anaknya, kita ini cuma pengelola saja. Kita ini cuma dititipin saja, kita ini cuma dipercaya saja. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pelajaran berharga apa lagi yang kita pelajari ya dari peristiwa ini. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya di ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis." Dikatakan seperti itu. "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Anyalah engkau iblis." Yang ketiga, pelajaran berharga yang kita pelajari apa? Yang ketiga, tegaslah untuk segala sesuatu yang melemahkan atau menghancurkan hidupmu. Tegaslah untuk segala sesuatu yang melemahkan atau menghancurkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya kasih background dulu. Petrus ini adalah murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Yesus punya 12 murid, tetapi ada ring tiga orang yang dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus jadi salah satunya. Berarti Petrus ini adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi, sekalipun paling dekat pun Tuhan itu tidak sungkan Bapak Ibu Saudara. Dia berkata tegas kepada Petrus, bahkan dia berkata, "Anyalah engkau iblis." Bapak Ibu Saudara, untuk segala sesuatu yang melemahkan dan menghancurkan iman kita, melemahkan dan menghancurkan hidup kita, kita harus berkata tegas. Kita harus tegas, jangan ada yang namanya sungkan Bapak Ibu Saudara. Sungkan itu bahaya.
Sungkan itu zona abu-abu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau ini hubungannya dengan iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tegas, Bapak Ibu Saudara. Hari itu Anda bisa bayangkan, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak tegas, Tuhan Yesus mendengarkan, karena ini tanda kutip, orang paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus adalah Petrus. Dan orang kalau paling dekat itu kan kata-katanya didengerin, Bapak Ibu Saudara. Iya. Lalu waktu itu ketika Petrus berkata, dan coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak tegas dengan setiap perkataan Petrus, maka apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu Saudara, tidak akan terjadi apa yang namanya karya salib Yesus. Karya penyelamatan tidak akan pernah terjadi. Skenario-nya bisa jadi berbeda. Ketika mungkin Yesus itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak izinkan Bapak Ibu Saudara segala sesuatu melemahkan hidupnya, melemahkan imannya. Dia berkata, "Enyah engkau iblis, enyah engkau iblis." Bapak Ibu Saudara, kita harus tegas. Kita harus tegas dengan segala sesuatu yang coba menghancurkan dan melemahkan iman kita. Iblis itu ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum cari mangsanya. Iblis itu tidak usah dikasih pintu dalam hidup kita. Dia akan coba hancurkan kita. Karena itu kita harus tegas. Jangan sungkan. Mungkin itu rekan bisnis Anda. Dan rekan bisnis Anda sedang menawarkan Anda sesuatu atau perbuatan gitu ya. Untuk entertain atau segala macam yang Anda tahu betul bahwa ini tidak benar. Ini tidak berkenan. Tuhan berkata, kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Langsung firman itu keluar untuk Petrus. Tuhan itu ketika ngomong kepada Petrus, "Enyalah iblis," bukan cuma ngomong "enyalah iblis", Tuhan ngomong firman. Itu bukan hanya untuk Petrus, tapi firman itu untuk dirinya sendiri juga. Karena iman timbul dari pendengaran. Itu menguatkan imannya. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin rekan bisnis mengajak Anda jangan sungkan. Anda jangan sungkan untuk segala sesuatu yang melemahkan dan menghancurkan iman Anda. Anda harus tegas, Bapak Ibu Saudara. Anda harus tegas. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan itu tidak tertunda atau bahkan tidak terjadi dalam kehidupanmu. Kalau kita tidak tegas dengan urusan itu, akan tertunda, Bapak Ibu Saudara. Akan tertunda. Sama seperti Abraham, Anda ingat. Tuhan sudah jelas berkata, kamu harus pergi dari seluruh sanak saudaramu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu, kata Tuhan. Dari seluruh sanak saudaranya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia membawa Lot serta. Siapa Lot ini? Keponakannya. Berarti kalau keponakannya kan masih berbau saudara dengan Abraham. Dan dia mengajak Lot. Apa yang terjadi ketika Lot itu diajak, maka menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu di dalam kehidupan Abraham. Bapak Ibu Saudara, ada kalau mungkin harusnya itu jalan lurus gitu ya, agak muter sedikit. Sama, kalau kita tidak tegas dengan hal-hal yang melemahkan dan menghancurkan iman kita, maka jangan-jangan rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Atau kalaupun masih terjadi, tertunda Bapak Ibu Saudara. Tertunda. Bukankah kita nggak mau bahwa rencana Tuhan yang begitu indah tertunda dalam kehidupan kita? Karena itu tegas. Ingat, iblis itu selalu mencoba menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita harus tegas. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Poin selanjutnya, pelajaran apa yang kita ambil Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat ya. Dikatakan di ayat 23, masih di ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang keempat, pelajaran apa yang kita pelajari? Yang keempat, pekalah membedakan mana yang datangnya dari Tuhan dan mana yang bukan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini selalu akan ada yang datang. Kita harus menjadi peka Bapak Ibu Saudara. Mana-mana yang ini datangnya dari Tuhan dan mana-mana yang tidak Bapak Ibu Saudara. Mana-mana yang ini akan membuat engkau semakin maju dengan Tuhan, mana yang tidak.
Dan Yesus itu amat sangat peka, Bapak Ibu Saudara. Yesus amat sangat peka. Lihat, dengar saya baik-baik. Apa yang datang, sekalipun itu baik, belum tentu benar, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang baik datang dalam kehidupan kita, belum tentu benar. Sesuatu yang seolah-olah itu kelihatannya seperti berkat, belum tentu itu berkat dalam kehidupan kita. Jangan-jangan ketika kita mengambilnya, ketika kita menjamahnya, ketika kita merasakannya, berkat itu menjadi kutuk. Karena itu kita perlu yang namanya kepekaan, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa membedakan mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang datangnya bukan dari Tuhan. Harus punya kepekaan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya satu hal, bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Allah akan melatih kita di area itu. Allah akan melatih kita itu otomatis, Bapak Ibu Saudara, otomatis. Jadi kayak ibaratnya kayak ada alat otomatisnya dalam kehidupan kita. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, kayak seolah-olah kita tuh punya alat otomatis di dalam hidup kita. Yang mana alat otomatis itu bisa mendeteksi, ada kepekaan yang lebih, Bapak Ibu Saudara, untuk membedakan mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang tidak. Yesus peka. Yesus langsung berkata, "Anya kamu iblis. Kamu itu memikirkan yang bukan dipikirkan Tuhan." Bahkan urusan pikiran loh, Tuhan itu bisa bedah sampai sana. Dari kata-kata Tuhan itu bisa sampai terus masuk ke dalam maksud hati dan maksud pikiran Petrus. Luar biasa. Itu kan Petrus dia itu cuman narik Yesus ke samping, lalu menegur Yesus. Dan Petrus bilang gini, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Loh, itu kayaknya baik loh, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kata-kata itu kata-kata yang menguatkan? Bukankah kata-kata itu kata-kata yang baik gitu ya? Tapi ternyata yang baik itu belum tentu, Bapak Ibu Saudara, itu datangnya dari Allah. Belum tentu. Lalu Tuhan Yesus yang dilakukan, "Anya engkau iblis. Apa yang kamu pikirkan itu bukan pikiran Allah." Dari cuman perkataan Tuhan itu bisa masuk. Tuhan itu bisa membedah hati dan pikiran Petrus. Wow, bisa enggak kita dalam hidup kita punya kepekaan yang kayak gitu? Seandainya kita punya kepekaan yang kayak gitu, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan terantuk, kita tidak akan terpeleset, dan kita tidak akan tersesat, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mengambil jalan kita sendiri, apalagi itu udah dosisnya tinggi tuh. Terpeleset, tergelincir itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi mengambil jalan sendiri itu sudah pasti nggak mungkin. Itu sudah terhilang dalam hadirat Tuhan, dosisnya udah jauh sekali itu. Kalau orang ini, Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Tuhan, ketika dia punya keintiman dengan Tuhan, dia akan punya alat otomatis itu. Alat kepekaan itu untuk dia bisa membedakan. Bapak Ibu Saudara, lihat Yesus. Ketika Yesus lapar, ketika Yesus itu di padang dia dicobai, ya kan? Dia lapar, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia menawarkan, "Ubahlah ini batu menjadi roti." Loh, itu baik kan, Bapak Ibu Saudara? Itu baik. Karena memang kondisinya Yesus itu lapar. Dan Yesus perlu makan. Loh, apa salahnya? Bukankah engkau Tuhan? Buatlah ini batu jadi roti. Tidak ada yang salah dengan itu. Semuanya baik. Tapi lihat, karena Yesus itu dekat dengan Bapa, dia bisa membedakan, dia bisa membedah pikiran dan hati. Itu roh jahat itu mau mencobai dia untuk dia gagal, untuk dia jatuh, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang terjadi? "Anyalah engkau iblis." Sama seperti ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan Petrus. Dia tahu ini tujuannya, kalau aku ikut ini, maka rencana Bapa tidak bisa terjadi dalam kehidupanku. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, "Anya engkau iblis." Apa yang dipikirkan Allah itu tidak sama. Itu yang dipikirkan sama manusia yang kau katakan itu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita masuk di dalam Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Sampai engkau punya kepekaan itu, Bapak Ibu Saudara. Kepekaan itu. Dan ketika kepekaan itu bisa membedakan pikiran dan hati, Bapak Ibu Saudara. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Dan orang yang demikian, saya percaya orang itu akan tinggal dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kehendak dan rencana orang itu jadi peka, Bapak Ibu Saudara. Jadi peka. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, saya berkendara dengan suami, lalu waktu itu ada jemaat juga. Kami satu kendaraan, Bapak Ibu Saudara. Ini masa sebelum corona ya, Bapak Ibu Saudara.
Ketika itu kita janjian nih, kita mau makan keluar sama-sama, cuman sekedar ngobrol fellowship ya. Ketika perjalanan ambil tempat yang agak jauh, Bapak Ibu Saudara sengaja supaya di dalam mobil kita bisa ngobrol, kita bisa tanyain keadaan jemaat ini bagaimana, kita bisa fellowship gitu ya. Lalu ketika ngobrol-ngobrol, sederhana ngobrol, semuanya di permukaan. Gimana kabarnya, pekerjaan, anak, Taci gimana kabarnya, Bapak gimana gitu ya, ngobrol. Kita ngobrol terus ngomong ya, dari ngomong-ngomong permukaan, tanya hidup segala macam sampai suatu titik gitu ya. Tiba-tiba saya ngomong sesuatu hari itu. Saya ngomong sesuatu. Ketika sebenarnya kalau boleh jujur, sebelum saya ngomong kata-kata itu, Roh Kudus sudah ngomong di dalam hati saya. Itu alat otomatis itu sudah mendeteksi di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata no, kayaknya gak perlu deh ngomong itu. Gak usah kamu tanya itu, kamu gak usah kamu ngomong itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari itu saya gak taat. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya tetap ngomong, saya tetap menanyakan ya maksud hati saya waktu itu kan sudah muncul di hati. Dan Roh Kudus sudah ngomong, no, jangan. Tapi saya tetap mengutarakan itu Bapak Saudara. Ketika saya selesai mengutarakan itu, tiba-tiba saya merasa bahwa hati saya menjadi kering Bapak Ibu Saudara. Hati saya menjadi kering. Saya belajar satu hal itu Bapak Ibu Saudara. Peka akan apa yang baik, apa yang benar. Peka membedakan mana yang datangnya dari Tuhan, mana yang tidak. Ketika saya selesai ngomong itu, langsung hati saya merasa kering Bapak Ibu Saudara. Dan saya tahu ini karena saya tadi itu bukan tidak peka. Saya sudah tahu bahwa itu tidak boleh dikatakan. Tapi saya tetap melakukannya. Itu karena saya tidak taat. Di mobil itu, di dalam hati, saya minta ampun sama Roh Kudus. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku tidak taat. Ampuni aku Tuhan. Aku terjun aja. Tuhan sudah kasih kepekaan. Mana yang datangnya dari Tuhan, itu bukan dari aku Lani. Nggak usah diomongin, nggak usah diungkapin, nggak usah dikatakan. Tuhan sudah kasih kepekaan itu. Tapi saya gagal di step berikutnya, yaitu ketaatan. Saya tidak taat, sehingga ketika tidak taat, hati saya kering. Saya minta ampun sama Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu saya percaya satu hal. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kepekaan itu otomatis ada dalam diri kita. Otomatis kepekaan akan segala sesuatu, apakah datangnya dari Tuhan atau tidak. Saya berdoa itu Anda punya setiap kita. Ayo kita kejar kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita kejar itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, poin selanjutnya apa yang kita pelajari? Masih di ayat yang ke-23. Ini ya, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Pelajaran berharga yang kita pelajari dari peristiwa ini apa Bapak Ibu Saudara? Yang kelima Bapak Ibu Saudara, janganlah menjadi batu sandungan. Janganlah hidupmu ini jadi batu sandungan buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, Petrus di momen sebelumnya, engkau adalah Petrus. Di dalam engkau aku akan mendirikan jemaat. Kamu itu batu karang. Di dalam engkau, di atas engkau akan kudirikan jemaat. Kamu kukasih kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tapi di momen setelah itu Bapak Ibu Saudara, anyala engkau iblis. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini pastikan jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Entahkah itu perkataanmu, entahkah itu perbuatanmu, bahkan apa yang ada di pikiran Anda. Bapak Ibu Saudara, ingat ya, apa yang keluar di mulut itu dari pikiran dan dari hati. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Harusnya ketika melalui hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, orang lain itu tambah cinta Yesus. Orang lain itu malah memuji kebesaran Yesus karena hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, biar kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang lain jadi tidak kenal Yesus karena hidup kita. Orang bilang gini, aku tidak mau ikut Yesus. Lihat ikut Yesus, aku lihat hidupmu loh. Maaf Bapak Ibu Saudara,
Kamu hutang, kamu gak bayar. Maaf Bapak Ibu Saudara, kamu kalau mau ngomong gak dipikir. Kamu itu loh, omonganmu itu loh, nyakitin orang terus. Kamu loh, orang Kristen katanya. Kamu ke gereja aktif, bahkan loh kamu pelayanan. Tapi dari mulutmu tidak pernah ada kata-kata baik yang keluar. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita jadi batu sandungan buat orang lain. Dengan kata lain apa? Orang lain lihat hidup kita tuh harusnya orang lain tuh lihat Yesus. Orang lain tuh kenal Yesus tuh melalui hidup kita. Bukan karena hidup kita mereka menjauhi Yesus. Bukan malah karena hidup kita mereka tidak mau kenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Manusia orang di luar sana tidak bisa lihat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mereka lihat Yesus ya kalau mereka lihat kita sebagai orang-orang Kristen. Yang dikatakan orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yang mereka lihatnya itu melalui kita. Karena itu jangan jadi batu sandungan. Petrus dikatakan engkau jadi batu sandungan bagiku. Jangan jadi batu sandungan ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita sama-sama sepakat. Kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Malah melalui hidup kita ini orang lain itu jadi tambah cinta Yesus. Mungkin orang lain tanya, kamu kok bisa kok kayak gitu hidupmu ya? Aku tahu loh kerjaanmu kan kamu ngalami PHK. Aku tahu loh kamu hidupmu tidak mudah. Bahkan mungkin aku loh lebih enak daripada kamu. Tapi kok bisa kamu tuh mengucap syukur? Kok bisa ya kamu tuh masih, aku lihat kamu kok hidupmu kayaknya fine-fine aja. Kok bisa ya kamu tuh masih bisa senyum, kamu bisa tertawa. Kamu enjoy kamu hidupmu. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Anda berkata itu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus itu tidak menjamin bahwa tidak ada badai dalam hidup kita, bukan? Masih ada badai mungkin dalam hidup kita. Tetapi dalam perahu kita ada Yesus, kita tenang. Tenang ini aku, jangan takut kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu ada orang lagi tanya, kok bisa? Aku nih loh gimana caranya? Aku sudah lakukan ini, lakukan itu, kerjaanku ya gini-gini aja ya. Loh aku itu enggak hitung-hitungan loh. Aku waktu enggak pernah hitung-hitungan. Bahkan pagi buka mata gitu ya. Mungkin malah bangunnya jam 4 harus buka toko segala macam. Tutup paling malam. Tapi kok aku dapatnya dikit ya. Kok bisa? Aku kalau lihat kamu loh. Padahal hari Minggu kamu ya juga tutup. Hari Minggu kamu tutup pergi ibadah. Kamu loh hari Selasa ya tutup kamu. Karena kamu mungkin kamu tutup setengah hari. Karena kamu CG mungkin nanti malamnya. Tapi kok aku lihat kamu diberkati Tuhan ya. Kamu kok diberkati. Apa sih rahasianya? Kenapa sih? Anda bisa cerita itu karena Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara. Ataukah orang berkata, aku enggak mau ikut Kristen. Aku enggak mau. Memangnya Yesus itu ngajarin apa sih? Kok kamu kayak gitu? Kok kamu loh? Kamu bisa maki-maki orang tuamu. Itu orang tuamu memang tidak sempurna. Tapi itu kan orang tuamu. Kenapa kamu maki-maki dia? Ya, memang Yesus ngajarin apa sama kamu? Kok kamu kayak gitu? Kamu berani sama orang tua. Kenapa? Karena aku tidak mau ikut Kristen. Memang Yesus ngajarin apa? Kok bisa kayak gitu? Mungkin orang tua, mungkin yang denger ini adalah anak muda. Orang tua mau bilang gini sama kamu. Kamu memang di gereja ngapain kamu? Kamu kok berani sama papa mama segala macam. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita jadi batu sandungan? Ataukah kita jadi berkat? Sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Jangan jadi batu sandungan ya Bapak Ibu Saudara. Saya masih hidup di muka bumi ini. Saya terus berdoa sama Tuhan. Biar semua hidup ini Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak jadi batu sandungan. Ya, manusia ini memang punya kelemahan, kekurangan banyak. Tapi bukankah Yesus memampukan kita? Sepakat dengan saya katakan amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang kita pelajari, pelajaran berharga apa yang kita pelajari ya dari peristiwa ini. Coba kita lihat. Dikatakan seperti ini. Masih ayat 23 ayat yang sama ya, ayatnya cuma dikit aja. 3 ayat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kenapa Yesus melakukan itu dan berkata demikian? Ini pelajaran berharga yang ke-6. Karena Yesus itu hidup
karena dan untuk visi. Yesus itu hidupnya itu untuk visi. Dia itu hidup untuk visi. Dia punya visi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini engkau harus punya visi. Karena itu Yesus berkata, "Enya kamu iblis." Dia tidak sungkan sama Petrus, ini murid yang dikasihinya, murid yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak sungkan dengan Petrus. Dia berkata, "Enya kamu iblis." Ya, kamu tuh batu sandungan bagiku. Apa yang dipikir itu bukan yang dipikirkan Allah, itu yang dipikirkan manusia. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa dia punya visi dalam hidupnya. Yaitu apa? Dia harus mati di atas Kalvari. Itu visi Tuhan, itu visi Yesus dalam hidupnya. Jadi kalau dia tahu bahwa itu visinya, itu harus terjadi. Karena itu dia tidak boleh ngikutin ini. Dia tidak boleh terbuai dengan kata-kata ini. Dia tidak boleh berhenti di sini. Dia harus terus jalan, dia harus terus jalan, dia harus terus jalan dan bergerak. Supaya apa? Visi itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam visi. Tahukah engkau Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu hidup di dalam visi dan dia punya visi dalam hidupnya, orang itu tidak akan hidup dengan sembarangan dan orang itu tidak akan hidupnya seperti itu aja. Orang itu akan terus bergerak, orang itu akan dinamis, orang itu akan menjadi aktif, orang itu akan semangat. Bapak Ibu Saudara, dia tahu apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu hidup karena dan untuk visi. Bagaimana dengan kita? Sederhana mungkin Anda berkata, visi apa sih? Visi yang datangnya dari Tuhan. Jangan visi pribadi. Kalau visi pribadi kita bisa capek Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena manusia ini gak ada puasnya. Karena manusia ini gak ada selesai-selesainya. Kalau punya ini kurang itu, dapat ini rasanya kurang, masih kurang, pengen lagi. Kalau visi datangnya dari manusia, itu akan buat kita capek. Kenapa? Karena gak selesai-selesai. Tapi visi yang datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Anda harus hidup dari visi yang datangnya dari Tuhan. Sederhana, kalau mungkin hari ini yang sedang nonton tayangan ini, engkau adalah jemaat Gereja Mawar Syaron dan regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Bukankah visi yang Tuhan beri buat setiap kita adalah 2030, 100 gereja, 100.000 murid. Hiduplah di dalam visi itu, sederhana. Hiduplah di dalam visi itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda hidup dalam visi itu, maka saya percaya apimu tak akan pernah padam. Api kebangunan rohani dalam dirimu, apimu, cintamu kepada Tuhan, api pelayananmu gitu ya, itu tak akan pernah padam. Kenapa? Karena visi Allah itu. Visi Allah itu harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita adalah orang yang hidup di dalam visi Allah, maka Allah itu yang akan membawa kita sampai ke dalam visinya. Karena itu orang yang hidup di dalam visi Tuhan, orang itu tak akan pernah padam. Orang yang hidup dalam visi Tuhan, orang itu tidak akan pernah malas-malasan. Orang yang hidup dalam visi Tuhan, orang itu tidak akan tersesat, tidak akan terhilang. Dia semakin hari, semakin naik di dalam Tuhan. Dia berlari tidak menjadi capek. Dia berjalan tidak menjadi lelah, Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Itu orang yang hidup dalam visi. Karena itu, Jemaat Gereja Mawar Syaron, Regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Hari ini saya ingatkan kembali, ayo kita hidup dalam visi. Ayo kita sama-sama kerjakan 100 gereja, 100.000 murid. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Yesus itu dia punya visi. Dia harus mati di atas kayu salib. Di Kalvari Bapak Ibu Saudara. Karena itu ini tidak dihiraukan. Ini tidak dihiraukan. Dia terus jalan Bapak Ibu Saudara. Sampai visi Bapaknya itu terjadi. Ayo setiap kita. Ayo kita hidup di dalam visi. Ayo. Oh Bapak Ibu Saudara, bukankah tahun ini segera berakhir? Ingat tahun ini apa? Bapak Ibu, the year of unity and acceleration. Tahun persatuan dan percepatan. Apakah Anda hari ini sudah mengalami percepatan dari Tuhan? Tinggal dikit Bapak Ibu Saudara, tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri mengakhiri bulan ini. Kita akan masuk tahun 2021 Bapak Ibu Saudara, tinggal sedikit lagi. Ayo, apakah persatuan dan percepatan sudah Anda alami Bapak Ibu Saudara? Masuklah dalam visi. Saya berkata hari ini, kalau mungkin hari ini kekristenan Anda sudah mulai redup-redup, bahkan mungkin cenderung padam. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, bangkit setiap orang-orang. Hari ini saya berkata kepada setiap engkau, bangkit, spiritmu bangkit di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ayo, itu pelita tidak boleh mati.
Pelita itu tidak boleh mati Bapak Ibu Saudara. Minyak dalam buli-buli harus tetap ada. Pelita harus tetap menyala. Dan saya berdoa setiap engkau hari ini yang mendengarkan tayangan ini, yang lihat tayangan ini, sepakat dengan saya hari ini. Selesai engkau lihat tayangan ini, ketika sampai nanti selesai doa berkat, ada api yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Setiap kesuam-suaman, setiap kekeringan rohani, bahkan kematian rohani sudah tidak ada lagi. Engkau dibangkitkan, apimu menyala kembali. Katakan amin Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Oh Ramayana Marama. Syarama Ramaralaba Jesus. Mulia bagi anak domba. Katakan mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia. Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia. Oh yes Lord Jesus, haleluya. Dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita naik level kita. Kita bukan menjadi kerumunan orang pengikut. Tuhan mau setiap kita menjadi murid Bapak Ibu Saudara. Karena setiap tadi ketika kita pelajari poin-poin ketika kita jadi murid Yesus, Tuhan bisa memberitahukan tentang masa depan kita. Siapakah di tempat ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang tonton tayangan ini berkata, aku mau Tuhan dijadikan murid Yesus. Angkat tanganmu dimanapun engkau berada, saya mau berdoa. Orang mana ya syara mana mayara lama kire mana ya takara laya syere para lama korala maya nama lama. Ya Tuhan, waktu ini semakin jahat.
Waktu ini semakin dekat. Memang kami tidak tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Tetapi dalam roh ini merasa bahwa ini adalah hari-hari yang akhir. Karena itu hamba berdoa, tidak ada lagi Kristen agamawi, tidak ada lagi Kristen KTP. Tapi setiap orang yang menyebut dirinya orang Kristen, mereka adalah orang-orang naik level ya Tuhan, menjadi level murid. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Roh Kudus, hamba berdoa, ajarkanlah segala sesuatu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada lagi Kristen yang cuma sekedar Kristen bayi, tapi setiap mereka menjadi Kristen yang dewasa di dalam Engkau, menjadi murid-murid. Ketika murid itu melakukan pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang mengangkat tangan ini juga bawa mereka ya Tuhan, mereka beralih dari pelataran masuk ruang kudus, bahkan masuk ruang Maha Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo masuk lebih dalam, masuk lebih dalam 1000 hasta lagi. Engkau yang mungkin hari ini pengenalanmu dengan Tuhan masih di mata kaki, masuk lebih dalam. Bahkan sampai di lutut, masuk lebih dalam. Di pinggang bahkan sampai tenggelam. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hine maralamaya syara batakara labaralabaralama. Orang baya syara batakara labaralabaralama. Syara maralamaya syara labaralabaralama. Yes Lord, jamah-jamah. Roh Kudus sedang menjamahmu hari ini. Syara mana-mana lama ya, syara lama-lama.